ya. Memang kebijakan yang saya ambil itu kebijakan yang tanda kutip agak nyeleneh ya. Iya. Kenapa nyeleneh? Dalam artian karena sejatinya seorang jaksa itu kan menuntut seperti tadi dakwaan, seperti Prof sampaikan tadi, mendakwa. Ya harus kemudian semaksimal mungkin kemudian menyatakan orang bersalah gitu. Kita harus merubah paradigma ini. Bahwa tidak semua perkara P21 itu harus kemudian dituntut masuk atau dinyatakan bersalah. Yang penting bagi kami adalah keadilan. Itu yang paling utama, bagaimana kita menciptakan keadilan bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat di lapisan bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Berbagai peristiwa hukum di Indonesia sangat menarik. Beberapa waktu yang lalu, seorang warga Bali, Inyoman Sukena, yang memelihara landak yang kabarnya dilindungi, menurut hukum menjadi tersangka dan terdakwa diajukan ke pengadilan. Tapi JPU menuntut bebas. Baru beberapa hari yang lalu, guru di Konawe Selatan, Guru Supriyani, juga dituntut bebas oleh JPU. Ini menarik, sebab tugas jaksa kan menuntut. Tugas jaksa mendakwa seseorang, kemudian menuntutnya. Tapi dalam beberapa peristiwa, ya mungkin dulu juga sudah ada, JPU justru menuntut bebas. Kenapa demikian? Hal ini menarik untuk kita diskusikan secara mendalam dengan Profesor Dr. Asep Mulyana, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Asep. Waalaikumsalam, Prof. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak ketemu. Siap. Kopi darat. Apa kesibukan sekarang, Prof. Asep? Rutin ya sebagai Jampidum tentunya, dan juga biasa nulis buku juga, Pak. Nulis buku. Ngajar juga ya kalau tidak salah dulu. Masih ngajar. Di kampus mana aja? Saya beberapa tempat ada di Undip, kemudian juga kalau di dalam mungkin Al Azhar juga ada, kemudian beberapa perguruan lain lah yang kemudian saya ikut. Kalau di Undip ini ya, dulu alumni Undip juga kan ya, Prof? Saya S2 ngambil di sana. S2 di Undip. Di Undip. Jadi waktu itu Kejaksaan Agung ada program kekhususan dengan Undip, mencetak jaksa-jaksa yang dipersiapkan untuk tidak hanya paham tentang penuntutan, praktek sebagai jaksa, tetapi juga punya pemahaman akademis yang lebih luas. Maka waktu itu kami di BKO kan ya ke sana, ke Semarang, dan itu hasil seleksi. Sekian ratus orang jaksa di seksi 20 orang lah ke sana berangkat itu. Berarti kelas khusus ya, kelas khusus, jaksa khusus. Di S2 ya. Undip Semarang. Betul. Karena waktu itu semester 1-3 kami di Semarang, di Undip, kemudian semester 4 kami ke Jakarta, ke Badiklat, kemudian semester 5 kami menyelesaikan tesis di Semarang. Ya, Semarang. Kalau S1 di mana dulu, Pak Asep? Saya S1 di Mataram, Pak. Oh, di Unram ya? Unram, ya. S1 di Unram, ya. S2 di Undip, S3 di Pajajaran. S3 di Unpad. Wah, ini 3 kampus negeri ya. Dan kemudian tugasnya tentu sudah keliling mungkin Pak Asep ya? Ya, yang hampir seluruh arah amat angin lah. Barat, angin. Utara, selatan. Iya. Kalau sekarang Jampidum sudah berapa lama, Pak Asep? 4 bulan. Sudah 4 bulan ya. Iya, ini saya kira banyak sekali tuntutan masyarakat untuk sektor hukum, terutama penegakan hukum ya. Dan kejaksaan saya kira juga mendapat sorotan dari masyarakat nih. Ya, ngomong-ngomong soal tadi kan buku ya, Pak Asep. Buku apa aja nih, Pak Asep, yang sudah ditulis? Saya total sampai 16 buku. Sudah 16 buku ya. Yang terakhir? Terakhir kaitan dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi. Ya. Baik, itu tahun 2023 kemarin lah, 2022 yang lalu ya. Yang lalu ya. Ya, saya dulu ingat saya pernah
baca bukunya Pak Asep itu yang saya kira ada di mana-mana itu yang DPA ya. DPA, Pak, ya? betul. DPA. Itu saya ngambil perbandingan hukum dengan beberapa negara, baik di Anglo-Saxon maupun di Eropa kontinental situ. Ya. Itu bukan dari tesis atau disertasi? Bukan. Oh, memang. Tesis saya tentang pajak. Okay. Jadi saya kuliah S3 2009, 2012 tamat 3 tahun lebih lah. Tesis tentang pajak. Jadi setelah itu saya kemudian produktif nulis lah. Karena sambil ngajar, kemudian praktek sidang, praktek penanganan perkara, kadang yang menarik saya tulis-tulis gitu. Sambil saya banding-bandingkan dan kemudian ambil intisari tentang itu lah. Saya kira sangat menarik dan menurut saya sangat penting ya seorang penegak hukum sekaligus menulis ya, karena pengalamannya bisa dibaca banyak orang ya Pak Asep ya. Nah, ini yang menarik beberapa waktu yang lalu ya. Saya kira belum terlalu lama ya, Guru Supriyani ya, Pak Asep, di Konawe Selatan itu dituntut bebas ya, itu sempat ramai juga. Nah, terkait hal tersebut Pak Asep mungkin ada penjelasan? Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya waktu itu kan masih merangkap jabatan tuh, selaku PLT Dirjen PP, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dapat informasi, seingat saya itu pada saat kami menyambut Menko Hukum yang baru, ya, Hukum, HAM dan Impas yang baru, kemudian dengan Pak Menteri yang baru dan Pak Wamennya di Kumham, saya itu dapat informasi dari salah seorang kawan yang menyampaikan ada penanganan perkara di Konawe Selatan. Saya baca sebentar ringkasannya informasi itu, dan kemudian saya meminta pada Direktur Oharda ya untuk mengontak Kajati, melakukan pemeriksaan. Jadi cepat tanggap, meminta tahu ya, ingin tahu kira-kira apa sih yang terjadi di sana. Dan alhamdulillah Kajati saat itu langsung respon, menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani perkara itu. Dari hasil pemeriksaan dan eksaminasi yang kami turunkan, kami mendapatkan beberapa hal yang menurut hemat kami di Jampidum itu ketidakprofesional jaksa, kekurang cermatan jaksa dalam melakukan proses pra penuntutan. Jadi kan kita tahu bahwa namanya penuntut itu kan memeriksa, meneliti ya, dengan cermat, dengan seksama syarat-syarat formil sebuah berkas perkara dibawa oleh penyidik, dan juga syarat material ya. Kira-kira perkara ini memenuhi unsur nggak? Kira-kira kemudian perkara ini pasal-pasal yang disangkakan sudah tepat belum itu? Terus kemudian juga kira-kira jaksa menilai apakah para pihak yang terlibat di dalamnya ataupun yang ada di dalam berkas perkara itu perannya sudah kelihatan belum? Sudah bisa bertanggung jawab pidananya. Itu dulu, Pak. Nah, dasar itulah kemudian kami meminta laporan lengkap dari Kajati ya untuk melaporkan pada kami terkait perkara itu. Itu sih awalnya. Nah, ini saya kira kan menarik ya, Prof. Asep ya, karena kalau saya tangkap berarti di situ kejaksaan itu menggali ya rasa keadilan dari masyarakat ya. Kalau ada respon dari masyarakat lu meluas gitu ya, ini ada sesuatu. Dan mungkin secara filosofis bagaimana tuh Pak Asep ya? Dan saya sebelum jawab itu mungkin ingat saya malam itu tuh beritanya belum luas, belum sampai viral segala macam. Jadi sejak malam itu akhirnya saya dapat informasi jam 10 malam, dapat informasi mungkin agak tidak terlalu lengkap ya. Maka saya meminta Kajati untuk expose menuju meeting jam 7 pagi. Zoom meeting, kemudian dari Zoom meeting kemudian saya dapat penjelasan. Kalau ditanya tentang filosofis, saya menangkap bahwa seorang jaksa yang baik ada seorang jaksa yang bisa kemudian tidak saja dia bisa meneliti berkas perkara dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama tadi ya, tetapi juga bisa sebenarnya membaca atau memahami apa sih maksud pembuat undang-undang membuat aturan itu dikaitkan dengan kasus konkret. Makanya saya sering menyampaikan pada para jaksa ketika kami menyampaikan arahan ya, baik itu kepada Kasipidum, Kajari, Aspidum dan Kejati segala macam itu,
Saya menyampaikan kepada mereka bahwa Anda membaca pasal bukan tekstual, tapi kontekstual. Harus kontekstual. Kontekstual. Dengan melihat, dengan mendalami apa sih maksud terkandung dari regulasi itu. Iya. Kira-kira apa sih kemudian yang ingin dicapai dari ketentuan bina seperti itu. Dan yang paling pasti, saudara juga harus tahu persis bagaimana memori fundamental hittingnya, pembuatan undang-undang. Sehingga kita bisa tune in gitu ya, dengan perkara itu. Nah, dari perkara itu saya menangkap bahwa jaksa yang ada di Korea Selatan itu tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena yang pertama yang ketika saya tanya, misalnya ada hal-hal yang hemat kami menjadi tidak terlalu urgen untuk diberikan petunjuk pada penyidik. Misalnya apa? Saya tanya kan, itu kan undang-undang tentang perlindungan anak ya. Iya, perlindungan anak. Tapi jaksa kemudian memberikan petunjuk digunakan ada pasal 351 KUHP. KUHP. Dan membuat kami kecewa saat itu, dalam artian ketika ditanya kenapa saudara menambahkan pasal KUHP, sementara kan undang-undang itu sifatnya lex specialis. Dan faktanya seperti itu. Yang di luar perkiraan kami saat itu, jawaban jaksa bukannya dia menyatakan, Pak, kenapa kami nambahin pasal ini untuk melapis, itu kan bagus ya. Jadi biar nggak lolos kemudian dilapis. Oh, bukan subsidiar, bukan? Ya, kalau itu kan bagus kan jawabannya ya. Itu yang kami harapkan jawabannya sebenarnya. Jadi kenapa kami pasang pasal ini, ketika di pasal ini lolos dilapis ini. Tapi yang mengherankan buat kami saat itu di Kejaksaan Agung adalah bahwa salah satu alasan pokok jaksa kemudian memberikan petunjuk untuk menamai pasal adalah biar bisa ditahan, Pak. Ini yang agak sedikit saya marah waktu itu. Marah dan kemudian saya agak sedikit tidak bisa menerima ya, menerima alasan dari yang sebenarnya jaksa pada kami itu. Karena ini kan pendekatan penahanan nih, pendekatan represif, ya, bukan pada konteksnya. Jadi bukan pada bagaimana ketika berkas perkara diterima oleh itu adalah untuk menggolkan sampai bukan itu, tapi pada pola yang represif tadi. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, yang kami lihat kenapa kami bilang tidak profesional ya. Jadi jaksa itu tidak melihat secara cermat, tidak menganalisis secara dengan baik bagaimana hubungan ya antara alat bukti satu dan alat bukti yang lain. Contohnya begini. Jadi ketika saya menanyakan sama mereka, kira-kira alat bukti apa? Ketika Anda meyakini bahwa ini P21. Jadi disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa ada 2 keterangan saksi katanya, yang menyatakan bahwa si guru itu adalah memukul anak, gitu. Nah, pada keterangan lain tidak sesuaian gitu. Jadi ada keterangan saksi yang lain ya, yang kemudian ada alat bukti yang lain itu tidak bersesuaian. Misalnya dari visum et repertum juga tidak bersesuaian. Tapi ternyata jaksa tidak memberikan petunjuk sama penyidik untuk memberikan konfrontir misalnya. Harus dikonfrontir kan ketika ada saksi-saksi dengan saksi yang lain berseberangan. Itu tidak. Dan yang kedua, kenapa saya bilang tidak profesional, bahwa saksi yang dijadikan andalan tanda kutip bagi jaksa sebagai dasar keyakinan dia untuk menyatakan P21 ada seorang anak ya, yang masih katakanlah labil ya, belum ini anak seingat saya 8-7 tahun lah gitu. Dan setelah dapat informasi dari pihak-pihak yang bisa dipercaya, anak itu ternyata bertetangga dengan korban gitu loh. Jadi tentu pertama dari segi keakuratan atau validitas daripada kesaksian pun juga masih dipertanyakan. Dan kedua juga tidak kuat pegangan daripada jaksa itu. Itu kami lihat di situ. Dan yang berikut juga apalagi setelah kami minta pada jaksa untuk menyampaikan di Zoom meeting itu, coba kami lihat, saya bilang itu mana sih foto ataupun kemudian hasil visum itu. Ternyata antara misalnya luka yang ada di situ itu kelihatannya tanda kutip kurang bersesuaian, Pak. Baik. Dengan ada yang luka yang ada di kaki si anak itu. Jadi
Kejaksaan Agung melihatnya secara komprehensif gitu ya, Prof. Asep ya. Jadi jangan sampai tujuan utamanya tentu bukan untuk menuntut dan kemudian agar hakim menjatuhkan pidana, bukan itu, tapi mencari keadilan gitu ya. Betul. Karena saya sampaikan sama mereka bahwa proses pidana itu ada mencari kebenaran material. Kan? Kebenaran material ya. Jadi bukan hanya formalitas saja sih itu. Karena menyangkut nasib orang. Menyangkut kemudian harkat martabat orang sih. Ketika Anda salah ataupun keliru mengambil kebijakan, mengambil putusan, maka tentu akan menyangkut juga masalah tentang orang itu. Masalah kemudian harga diri, masalah kemudian juga reputasi dan sebagainya. Apalagi ternyata jaksa yang bersangkutan melakukan penahanan tapi itu. Itu yang kami agak kecewa dan makanya setelah itu kami turunkan tim eksamen khusus untuk datang ke Konawe Selatan, dipimpin langsung oleh Pak Dirol Hada, melakukan pendalaman tapi itu. Jadi atensinya tinggi ya terhadap kasus ini. Sangat Pak, sangat Prof. Karena kami menganggap bahwa ini menjadi penting dan bagi kita semua gitu. Betul. Bahwa Kejaksaan Agung atau kami semua ini sangat respon ya, sangat kemudian juga memahami bagaimana sebenarnya praktek penegakan hukum di tengah masyarakat itu. Ya, jadi kalau saya melihat dari kasus ini sebetulnya atau peristiwa ini, sebetulnya masyarakat itu juga seperti diyakinkan oleh Kejaksaan Agung bahwa tugas Kejaksaan Agung itu bukan semata-mata agar orang masuk penjara, bukan agar orang dihukum, tapi juga melihat kebenaran materialnya. Kalau memang tidak ada kebenarannya, ya jangan sampai dipaksakan gitu. Betul. Ya, Prof. Asep, ya. Itulah makanya dari dasar kami untuk saat itu telah perkara yang perkara Bu Guru itu, kami menggunakan ataupun memutuskan untuk onslah ya. Onslah. Jadi kenapa onslah? Saat itu jaksa tetap berkeyakinan perkara ini terbukti ya. Tapi kami menganggap ini bukan sebuah tindak pidana gitu. Dalam artian mensianya tidak ada sih lihat itu. Baik. Bagaimana kaitan dengan yang dilakukan Ibu Guru itu. Gitu. Kalau kasus ini dengan kasus yang di Bali itu ada kemiripannya? Ya, sesungguhnya dua-duanya hampir sama ya. Dua-duanya sekali lagi pada ketidakprofesional jaksa. Kekurang cermatan jaksa dalam membaca, dalam kemudian juga menelaah ya, terutama membaca undang-undang, mengkaji fakta-fakta yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian berkas perkara itu. Yang Bali misalnya ya, saya katakan memang betul saya bilang itu, bahwa kalau kita kaitkan dengan ketentuan regulasi, yang bersangkutan itu melanggar, memelihara, misalnya kemudian memiliki, kemudian hewan ataupun kemudian satwa yang dilindungi. Ya betul, tapi pertanyaan saya bilang itu waktu saya tanyakan sebelah jaksanya, di mana niat jahat yang bersangkutan? Mensreanya di mana? Kecuali lah saya bilang itu, ketika sudah diberitahu orang ini bahwa Pak ini ada perbuatan terlarang loh Pak, Bapak tidak boleh memelihara ataupun memiliki hewan yang dilindungi. Dia ngeyel, dia kemudian apalagi dia mentransaksionalkan, mendapat untung, saya setuju, itu pasti saya bilang harus dihukum. Itu udah jelas itu. Jelas, tapi kan saya bilang ini konteksnya lain. Pak Wayan Sukena itu saat itu kan dia melihat di tempatnya dia tinggal itu jadi hama, dia pelihara. Apalagi dia mendapatkan hewan itu kan bukan dengan cara membeli, diberikan dan dipelihara, bukan orang. Bahkan dipelihara dengan baik, beranak pinak, jadi bersih gitu. Harusnya saya bilang gitu. Negara atau kami ini mengucapkan terima kasih sama bersangkutan. Karena dia sudah melindungi, sudah merawat, mengembangbiakan hewan yang dilindungi. Itu sampai beranak pinak gitu. Iya, kan ada begitu. Dan Prof ya, ingin saya sampaikan pada forum ini, perkara itu bukan hanya terjadi di Bali, bahkan perkara sebelumnya yang sejenis kami RJ-kan Pak. Jadi ada perkara seorang di Semarang misalnya memelihara burung yang dilindungi. Saya bilang kita harus hargai dia, tapi berikan edukasi. Pak, Bapak tidak boleh kemudian memelihara atau memiliki burung yang dilindungi.
maka kemudian serahkan kepada pihak yang berwenang atau minta izin yang berwenang untuk kemudian boleh nggak melihat atau kemudian dilepas dilepas liarkan kan. Nah, yang di kasus Semarang dan di Bekasi bahkan yang bersangkutan kami angkat sebagai duta. Duta daripada pencinta lingkungan, pencinta binatang gitu loh. Dan kami kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan Lingkungan Hidup, kemudian memberikan kepada yang bersangkutan sebagai duta lingkungan. Karena dia paham, Pak, melihara burungnya itu dengan baik, dirawat dengan baik dan seterusnya, bahkan tumbuh kembang, diapresiasi. Diapresiasi itu. Makanya ketika kami muncul perkara yang di Bali, kaget kami itu. Sama juga, saya dapat informasi dari teman juga yang mendapatkan informasi seperti itu. Nah, karena sebelumnya saya dengar perkara itu akan di-RJ-kan gitu loh. Saya bilang kenapa nggak di-RJ-kan gitu loh. Tiba-tiba dapat informasi seperti itulah. Prof. Asep tadi menarik, saya kira beberapa kali Prof. Asep menyinggung soal beberapa peristiwa yang di restoratif justice kan ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya tertarik untuk mengetahui respon masyarakat setelah kejaksaan menuntut bebas beberapa kasus tuh apa? Masyarakat puas atau gimana tuh? Sebelum pada itu mungkin saya ingin menjelaskan, Prof, ya. Memang kebijakan yang saya ambil itu kebijakan yang tanda kutip agak nyeleneh ya. Kenapa nyeleneh? Dalam artian karena sejatinya seorang jaksa itu kan menuntut seperti tadi didakwa, seperti Prof sampaikan tadi, mendakwa. Dia harus kemudian semaksimal mungkin kemudian menyatakan orang bersalah gitu. Karena kan konsekuensinya apa? Mereka sudah P21. Sudah lengkap. Kalau sudah lengkap kan berarti harus nuntut. Tapi saya kemudian mengambil kebijakan, berpendapat dengan teman-teman itu dan menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, Pak, saya bilang gitu, kita harus merubah paradigma ini. Bahwa tidak semua perkara P21 itu harus kemudian dituntut masuk atau dinyatakan bersalah. Kalau fakta-fakta di persidangan ternyata lain, kalau kemudian kita mendapatkan informasi yang ternyata jaksanya lalai, jaksanya kemudian tidak cermat, maka kita harus berani, Pak, untuk melakukan. Dan ini mungkin sependek pengetahuan saya baru pertama kali, Pak. Dakwaan jaksa yang kemudian sudah dinyatakan P21 bekas perkaranya, didakwa di persidangan, tapi kemudian di akhir kami mengambil jalan lain. Maka ada beberapa teman yang menyatakan seolah kami menarik ludah sendiri gitu loh. Menelan ludah sendiri. Ya betul. Seolah sudah kami kemudian kami tarik lagi. Saya bilang tidak masalah. Yang penting bagi kami adalah keadilan. Itu yang paling utama, bagaimana kita menciptakan keadilan bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat di lapisan bawah ini. Itulah. Kalau saya masyarakat, saya terus terang melihat itu surprise juga, Prof. Saya, wah ini beda nih berarti ada betul tadi ya perubahan paradigma. Tapi bagi saya ini menarik karena makanya saya mau tahu tuh gimana. Mungkin proses setelah kejadian itu banyak mendapat respon dari masyarakat. Alhamdulillah, Prof. Saya jujur ya tidak kenal saya namanya sama Wayan Sukena itu. Nggak kenal saya. Tidak kenal, tidak pernah tahu. Tapi kemudian dia di samping mengucapkan apresiasi, dia bikin video dia. Kirimkan kepada saya. Dan banyak kawan-kawan saya di grup, kemudian di grup WA ya, kemudian juga yang bertemu langsung sama pertanyaan seperti Prof sampaikan. Yang pada awalnya mereka mempertanyakan, mengapa seorang jaksa yang kemudian harusnya mendakwa, menuntut masuk, kok tiba-tiba malah menarik diri untuk kemudian tidak menuntut, tanda kutip ya, dalam artian menuntut bebas gitu, menuntut kemudian oslah. Kenapa ini? Saya bilang bagi saya sih, kita bekerja dengan hati nurani kok, bekerja dengan akal sehat, saya bilang itu. Kalau kemudian memang kita ngaku ada teman-teman di bawah keliru atau tidak pas, ya kita harus berani mengambil kebijakan itu. Makanya kan saya menyampaikan, saya ambil alih-alih, Pak. Ambil alih perkara itu yang sesungguhnya perkara itu adalah kewenangan Kejari dan Kejati. Jadi di kami ini Pak Prof, kebijakan kami ini hampir seluruh perkara itu kami serahkan ke Kejari, ke bawah. Jadi nggak ada lagi proses itu tuh nggak ada, Pak. Rentut kepada kami, kecuali hukuman mati, seumur hidup, percobaan bagi kami. Tapi yang ini kami serahkan, termasuk perkara yang tadi. Tapi karena ada kemudian gejolak, ada kemudian tidak pas, dan itu kayaknya tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, maka kami ambil alih, Pak. Demi apa? Demi keadilan. Kalau misalnya gini, setelah tadi ya dua kejadian tadi ya, misalnya di Bali, kemudian di Konawe Selatan, kira-kira ke depan apakah jajaran kejaksaan di Kejari maupun Kejati itu akhirnya berani mengambil kebijakan seperti tadi Prof Asep, yaitu
tuntut bebas gitu. Kira-kira ke depan akan begitu nggak? Sebenarnya paradigma bukan seperti itu, Prof. Jadi begini harusnya. Jadi dibalik. Berarti Anda harus cermat ketika peratut. Anda harus kemudian proper betul ketika peratut. Jangan asal-asalan. Jangan baca kayak ngitung kancing aja. Tetek lengkap. Ini kan menyangkut kesehatan. Silakan Anda kemudian. Tapi konsepnya saya eksaminasi kalian. Makanya waktu saya menuntut bebas Pekayu izin masuk kena, saya sampai ke Pak Jamwas itu. Pak Jamwas tolong eksaminasi saya. Saya dieksaminasi, saya diperiksa nih, saya nih bilang gitu. Karena sejatinya berarti kan tidak pas di proses peratutnya sebelumnya. Karena kalau dia proper di peratutnya bagus, nggak mungkin tuntut bebas, nggak mungkin tuntut oslah, gitu loh. Jadi jangan dibalik, jangan kemudian sekarang jaksa kemudian nuntut bebas, padahal peratutnya acak-acakan. Saya bilang boleh nuntut bebas, tapi saya akan periksa kamu. Saya cek dulu. Berarti peratut kamu benar-benar tentu ada konsekuensinya. Apakah itu nanti kita serahkan ke pengawasan, administrasi, atau kemudian tindakan lain. Nah ini kami lakukan, seperti yang perkara yang di Konawe kami serahkan ke pengawasan untuk diperiksa. Gitu. Berarti sekaligus bersamaan juga persoalan pra penuntutan itu jadi dievaluasi juga ya, Prof. Betul. Ya? Karena itu jantungnya, Bro. Jantungnya penanganan perkara itu di peratut. Dalam sistem peradilan pidana kita yang terkompartemensi yang ada sekat-sekat antara penyidikan, penuntutan itu, maka saya bilang peratut menjadi jembatan, menjadi bridging. Bridging, apakah perkara yang dibuat atau disidik oleh teman-teman penyidik ini, baik itu penyidik Polri maupun PNS, itu bisa proper nggak, bisa kemudian harus masuk ke pengadilan atau tidak gitu. Peran besar jaksa lah di pra penuntutan. Disitulah saya bilang menunjukkan mahkotanya kami ini di situ. Berapa kali Prof. Asep cerita soal restoratif justice. Ini restoratif justice ini saya kira kosakata atau terminologi yang sangat banyak digunakan akhir-akhir ini. Prof. Asep mohon dielaborasi mungkin agar masyarakat bisa memahami lebih jauh bagaimana itu digunakan di Indonesia. Baik. Boleh saya cerita? Iya, silakan Prof. Asep. Jadi memang kenapa saya bisa cerita ini? Jadi kami membuat Perja 15 2020 itu, kebetulan saya itu sebagai karo hukum saya. Oh, oke. Kepala Biro Hukum. 2020 ya? Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung. Saat itu kami agak sedikit gundah dengan beberapa perkara yang sesungguhnya kami seolah-olah tidak bisa berbuat apa, Pak. Kayak Nenek Minah dulu. Kakek Sarmin gitu. Dan yang lain-lain perkara remeh-temeh itu yang kemudian jadi masuk ke pengadilan dihukum dengan proses yang panjang terus. Saat itu kami memikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan kejaksaan itu. Karena saat itu paradigma itu ketika perkara itu P21 form material, maka tidak ada pilihan lain bagi jaksa itu. Limpahkan kepada harus limpahkan itu. Padahal setelah kami kaji dari beberapa perkara termasuk yang Nenek Mina segala macam, ternyata banyak mudaratnya, Pak, ketimbang manfaatnya kalau kita limpah begitu saja. Nah, akhirnya kami kemudian mencari sebuah regulasi, sebuah landas pijak kami untuk bisakah kira-kira kemudian jaksa dalam artian ketika meskipun sudah P21 formal material terpenuhi, tapi punya kebijakan lain, kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan keadilan masyarakat, bisa kemudian lebih wise lah, lebih kemudian arif, bijaksana sebagainya. Akhirnya kami menemukan satu pendekatan restoratif justice yang saat itu orang masih berpikir itu kan teori katanya. Itu kan kemudian hanya sekedar baru konsep dasar dan seterusnya. Tapi saya memandang ini sebuah konsep, sebuah teori yang mestinya diimplementasikan. Karena kalau kita lihat sejarah ataupun kemudian bagaimana bangunan itu dibuat, itu kan cermin masyarakat kita, Pak. Masyarakat yang di Padang lah, yang kemudian dengan gotong royong, dengan kebersamaan, tempat-tempat lain lah, kemudian di Bali dan seterusnya yang mencerminkan kearifan lokal kan. Kenapa kita ngambil? Nah, saat itu kami menemukan bahwa salah satu yang pas adalah menggunakan asas oportunitas. Jadi bukan pada jaksa. Yang jaksa bisa kemudian dengan kebijakan sendiri, penilaian sendiri bisa kemudian mengambil kebijakan lain. Tidak harus kemudian linear seperti itu. Perdebatan muncul, Prof, saat itu.
Di internal kejaksaan. Di internal kejaksaan. Di mana ini katanya tadi segala macam, maupun juga kami undang praktisi, akademisi dan segala macam, dan beberapa masyarakat sipil untuk mendiskusikan itu. Ya. Akhirnya saat itu kami menemukanlah satu pijakan yang kuat di 139 KUHP. Ya, yang bunyinya kurang lebih begini, Prof. Ketika jaksa menerima berkas perkara, maka jaksa menentukan layak tidaknya perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Layak tidaknya. Layak tidaknya. Kata-kata itu, Prof. Iya. Jadi setelah saya buka penjelasan segala macam, nggak ada kata-kata formatir terpenuhi, nggak ada itu. Iya. Jadi di penjelasan cukup jelas. Di dalam klasa itu nggak ada. Kemudian ketika jaksa menerima berkas perkara dan menyatakan lengkap materi formil, maka harus dilimpahkan. Maka itu adalah dasar kami. Kemudian muncul lagi saat itu, wah kalau nanti begini khawatir dijadikan permainan di lapangan, dijadikan kemudian sarana transaksional dan sebagainya. Maka saat itu saya menyampaikan kuasa harus tegas, dan kalau perlu jangan diberikan kepada jaksa, berjenjang. Itu untuk memudahkan pengawasan, karena sangat riskan, Prof. Perkara yang kemudian sudah duduk, unsur pasal terpenuhi, ya kan? Formil materi terpenuhi, tiba-tiba kemudian diselesaikan dengan mekanisme RJ tadi, restoratif justice. Dicoba, dan bahkan kami saat itu berharap ada prapid, Mbak. Biar diprapid dah, biar kami tahu kira-kira kebijakan kami ini pas apa tidak gitu. Dan sepanjang yang sependek yang kami tahu itu hanya ada 2 prapid itu. Satu Jawa Timur, satu kemudian di Padang Lawas di Sumatera Utara. Yang Jawa Timur ditolak oleh pengadilan karena ternyata yang mengajukan prapid itu nggak punya legal standing. Bukan pelapor ya? Bukan. Penasihat hukum ya. Salah satu penasihat hukum menyatakan tidak punya standing. Jadi alasannya yang saya tangkap baca secara pintas tuh, kalau begini nanti kerjaan kami nggak ada, kurang lebih begitu. Maka ditolak lah. Kalau Padang Lawas ternyata salah proses RJ-nya, bukan salah, kemudian nggak pas proses RJ-nya, karena ada syarat tertentu. Jadi syarat tertentu misalnya dia harus membayar bla 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 segala macam, nggak dilakukan itu, kemudian diterima oleh hakim, ya sudah kamu kalau memang kamu bayar harus kemudian menjalani pidana kan gitu. Tapi overall secara keseluruhan kami mendapatkan ini dapat reaksi yang cukup positif dari masyarakat. Pendekatannya. Karena apa? Sesuai dengan mereka inginkan ternyata masyarakat itu rindu kedamaian, rindu kemudian bagaimana perkara-perkara itu dalam artian diselesaikan tidak melalui lembaga yang kemudian panjang itu, Prof, sampai ke pengadilan seterusnya ujungnya itu. Nah, itu kami lakukan. Jadi pendekatan RJ yang kami buat dengan Perja 15 itu sesungguhnya adalah bagaimana mengakomodir, menempatkan musyawarah mufakat sebagai landas pijak, sebagai kemudian dasar pondasi untuk penyelesaian perkara itu. Kalau memang sudah sepakat, saya dengan Prof dengan sudah salaman, sudah kita cipika-cipiki, sudah kita makan barang, untuk apa dilanjutkan lagi? Karena selama ini kan kadang-kadang seringkali APH ini, beberapa APH ini menganggap itu kan bukan aduan paling umum. Meskipun Bapak sudah cipika-cipiki, Bapak kemudian sudah salam-salaman, sudah memaafkan, itu hanya meringankan saja. Ini kan berubah mindset itu susah, Prof, itu. Betul. Nah, kami kemudian menerbitkan Perja itu 15 itu kemudian seperti saat inilah yang mendapat apresiasi, dan bahkan hampir tiap hari, Prof, kami penyelesaian secara RJ itu. Baik, menarik, Prof. Jadi merubah paradigma itu susah, merubah kebiasaan sudah berpuluh tahun ya. Nah, ini saya tertarik tadi Prof. Asep mengatakan ya sebetulnya bangsa kita itu sudah mengenal RJ sudah lama ya. Artinya itulah jati diri kita begitu ya. Nah, ke depan Prof. Asep ya, kan saya dengar akan ada pembahasan KUHP baru atau amandemen KUHP sekarang gitulah semacam itu. Gimana tuh prospek RJ ini bisa diatur di dalamnya? Tentu saya menyambut baik ya ketika hukum acara kita akan disempurnakan, akan diperbaiki ya. Karena kita juga tahu bahwa kita sudah punya Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP sebagai hukum materialnya. Karena beberapa lompatan sudah dibuat dalam KUHP baru, tentu harusnya hukum acaranya berubah juga gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saya menginginkan bahwa nanti ketika hukum acara akan kita revisi, akan kita perbaiki, harus mengakomodir ini. Karena saat ini ya mohon maaf saja masih sektoral, Prof.
Kami punya sendiri, teman-teman di instansi lain punya sendiri, ya, kemudian yang lain punya sendiri yang nampaknya tidak punya keseragaman, baik tentang prosesnya, misalnya kalau di kami prosesnya kan harus sampai jam hidung, Mbak. Tapi tempat lain bisa cukup di tingkat bawah dan seterusnya. Kemudian jenis perkaranya, kemudian juga nilai kerugiannya, misalnya gitu dan sebagainya. Karena apa? Kalau ada perbedaan seperti itu, yang kasihan siapa? Masyarakat sendiri. Masyarakat menjadi bingung, kok di lembaga ini bisa, di lembaga ini nggak bisa gitu. Soalnya kita tidak hadir memberikan yang disebut dengan equality before the law gitu, persamaan di dalam hukum kan. Padahal semuanya harusnya sama gitu kan. Ketika perkara itu satu, ya sama punya itu. Dan saya juga mengharapkan tentu di KUHP ini bisa diakomodir tentang itu, Prof. Jadi positif ya, Prof. Asep, kalau itu dimasukkan. Tapi saya dengar juga ada rencana juga, atau bahkan mungkin sudah mulai didiskusikan atau dibahas, ada satu rancangan undang-undang sendiri untuk RJ. Kalau Prof. Asep lebih cenderung mana nih? Apakah dibuat satu undang-undang RJ sendiri atau dimasukkan saja di dalam KUHP? Itu lebih baik. Jadi membuat undang-undang sendiri. Idealnya. Dan itu sudah berkali-kali. Saya waktu menjabat Dirjen PP, ya, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kumham, sudah mendorong, sudah kemudian membahas dan juga mengajak semua stakeholder terkait itu membahas RJ. Karena saya tadi pendekatan kami itu atau pemikiran kami saat itu, ini kan harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak nih. Harus kemudian sama nih. Jadi ya sebenarnya equality process gitu, ya, equality treatment. Jadi ketika prosesnya di satu begini, harusnya bersama-sama juga. Tapi nampaknya, Prof, undang-undang RJ ini saat ini atau RUU RJ itu baru sebatas pada tahapan naskah akademis. Baru naskah akademis. Ya, sudah dibuat. Kalau itu jadi itu lebih bagus. Jadi khusus tentang RJ ini dibuat undang-undang sendiri karena idenya undang-undang, bukan peraturan di bawahnya. Ya, apalagi dalam bentuk peraturan-peraturan regulasi di internal. Jadi kemarin itu ada karena memang kebutuhannya ada ya, Prof. Asep ya. Ya, kami membuat aturan internal karena memang mendesak. Paradigma hukum masyarakat itu kita akomodir itu yang sudah berubah tadi, yang mengarah kepada perdamaian. Maka saya katakan, saya bilang sama teman-teman, kalau dulu orang menganggap tujuan hukum ada 3 kan, kepastian, kemanfaatan, keadilan. Kalau saya tambah satu lagi, perdamaian. Dan itu dilakukan oleh teman-teman di berbagai negara ya. Jepang tuh kenapa kemudian mereka adem ayem, penanganan perkaranya tidak gaduh, karena ketika sudah damai selesai, Pak. Gitu. Untuk berlanjut-lanjutkan gitu. Dulu dengar Prof. Cip ya waktu S2 di UI dulu kan, beliau cerita lama-lama orang Indonesia itu apa-apa disomasi, apa-apa dituntut gitu kan, dilaporkan. Sementara di Jepang lebih ke kedamaian. Gitu ya. Terus tadi yang sampaikan Prof. Asep. Nah, ini makin menarik nih Prof. Asep. Terakhir nih pertanyaan saya, Prof. Asep. Kan niat baik dari jajaran kejaksaan, ya, Prof. Asep dan teman-teman kejaksaan untuk melindungi masyarakat, menimbulkan kedamaian, menegakkan keadilan dan seterusnya ya. Sehingga ada restoratif justice dijalankan, lalu juga ada tuntutan bebas kalau memang itu memang tidak terpenuhi berbagai syarat-syarat dan sebagainya. Tapi ada juga nih mungkin kecurigaan lah, kan di Indonesia tuh kadang-kadang suatu niat baik bisa dicurigai ya. Wah, itu sih bisa nanti tadi ya transaksional segala macam nih. Nah, gimana tuh Prof. Asep untuk menjawab lah keraguan, sebagian keraguan seperti itu gimana? Yang pertama saya sampaikan pada seluruh jajaran, terutama di lapangan ya, para jaksa fungsional, jaksa penuntut umum, pejabat struktural di tingkat terbawah, di kepala seksi, kemudian kajari. Saya bilang kita bekerja dengan integritas, ya, dengan kemudian mengedepankan hati nurani, akal sehat kita, tidak punya kepentingan. Sepanjang itu kalian lakukan, insya Allah saya bilang hasilnya akan baik. Dan kami mensyaratkan itu, Prof. Ketika dalam artian mekanisme RJ itu, kami hanya meyakinkan kamu nggak macam-macam ya, kamu kemudian nggak ini, bahkan kami suruh membuat dia fakta integritas. Bahkan sampai fakta integritas. Jadi ketika mereka mengajukan pada kami, Pak, ada perkara misalnya tadi senggol-senggolan nih, ada si A, si B, ada segala macam, kami mau ngajukan. Saya bilang kamu tentang integritas, bahwa kamu yang punya konflik of interest, nggak punya nilai hal lain, kepentingan ekonomi, apalagi dan seterusnya, tapi betul kepentingan dan hukum. Dan yang kedua, tentu kami juga harus meyakinkan pada semua pihak, terutama masyarakat, bahwa kami bekerja untuk mereka. Sehingga
tentu bahwa kami diberikan amanah oleh negara ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi masyarakat bangsa dan negara ini. Dan kami buktikan itu, bahwa dari sekian perkara hampir 6.000, 7.000-an lebih Prof ya sampai saat ini itu tidak ada satupun yang saya dengar, apalagi kemudian yang dapatkan laporan yang menyimpang. Itu semua proper itu. Makanya kami tetap mengambil alih ya penanganan penyelesaian itu pada kami Jampidum, walaupun kami harus jam 6:15 udah masuk kantor Pak, udah ekspos dari mulai Indonesia Timur tuh. Tapi kami kemudian ke depan kami akan berikan kepercayaan desentralisasi ke wilayah. Sekarang kami udah serahkan ke Makassar ya, ke Sulsel, Kejati Sulsel udah serahkan, mereka boleh RJ sendiri tapi laporan kepada kami. Kemudian Jawa Timur kami juga serahkan untuk biaya RJ sendiri kepada kami. Itu bagian daripada kami mengedukasi, meyakinkan. Udah proper, udah oke, nggak ada masalah, nggak ada transaksional, nggak segala macam, kemudian berikan. Nanti juga berikutnya Jawa Barat kami akan evaluasi, akan berikan juga, dan tempat-tempat lain, sehingga nanti ini menjadi suatu praktek yang memang betul-betul mereka bekerja dengan hati nurani, bekerja dengan kemudian akal sehat sebagaimana Pak Jaksum sampaikan. Dan Pak Jaksum berkali-kali dia tidak butuh seorang jaksa yang pintar saja, ya, tapi harus seorang jaksa pintar tapi berintegritas. Luar biasa, Prof. Asep. Ya, sahabat semua, saya kira berbagai pendekatan yang tadi kita sudah obrolkan dengan Profesor Asep Mulyana, bahwa dalam penegakan hukum itu perlu hati nurani, perlu akal sehat, perlu integritas, sehingga masyarakat terayomi, terlindungi, dan juga masyarakat tetap mempercayai, tetap trust kepada penegak hukum yang menegakkan hukum. Demikian obrolan yang sangat menarik dengan Profesor Asep Mulyana, Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Asep untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi pada kesempatan berikutnya. Tetap mengikuti acara-acara yang sangat menarik pada pekan-pekan ke depan dalam Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.